العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Sebenarnya ilmu tentang keduniaan itu tidak jauh, saya yakin, dengan pekerjaan-pekerjaan. Artinya kita itu, Islam itu menuntut orang Islam sendiri untuk mencukupi diri sendiri. Di kitab-kitab kita disebutkan hiraf, yakni pekerjaan-pekerjaan itu harus ada yang mengisi, sehingga kayak kita orang Islam ini diwajibkan untuk kita bisa memenuhi diri sendiri. Dalam kitab-kitab kita kudu orang sing bisa gawe piring umpamanya atau gawe ini tercukupi diri sendiri selagi bisa. Dan itu disebut fardhu kifayah, kebutuhan kita itu. Maka ilmu juga pasti seperti ini. Ilmu pembangunan, ilmu macam-macam. Mestinya kita juga harusnya bisa mencukupi diri sendiri sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain. Cukupi dengan orang Islam sendiri. Cuman ya kita tidak memungkiri, tidak boleh diungkiri bahwa ilmu agama adalah nomor satu. Ini adalah warisan Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat, adalah ilmu agama. Tidak bisa digurui. Jadi innaman warithin ma tarakna sadaqah nahnu al-anbiya la nuwarithu wa nuwarrath. La nuwarithu, atau gimana hadisnya bahasanya dipasnya. Tapi yang jelas para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan peninggalan. Yang diwariskan adalah ilmu. Dan yang diajarkan kepada para sahabat ilmu apa? Ilmu agama. Yang diajarkan kepada para sahabat adalah nomor ilmu agama yang harus disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabat adalah ilmu agama. Ilmu yang lain pasti akan bisa sendirilah. Tapi tidak ilmu agama yang paling utama, tapi tidak memungkiri bahwa ilmu anak yang lain ini juga bahkan bisa fardhu kifayah. Bisa fardhu kifayah sebagaimana pekerjaan-pekerjaan itu juga ini dikatakan fardhu kifayah oleh para ulama-ulama kita. Tidak bisa gawe rumah kecuali orang sing gawe foto, yang berarti sing foto itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Nah itu kalau memang niatnya seperti ini, maka contohkan jalan. Kita mulai. Wa ammal intisa'u, setelah membahas tentang ilmu yang wajib kita ketahui, apa yang kita hadapi, apa yang kita sedang lakukan, itu kita harus tahu ilmunya. Apa yang kita sedang mengalami itu harus tahu ilmunya. Maka bagaimana dengan ini sekarang atau musannaf atau Imam Abdullah bin Al-Haddad ini membahas tentang bagaimana memperluas ilmu itu, memperluas ilmu agama. Dia tidak berdagang tapi tahu hukum-hukum berdagang. Tidak belum kewajiban haji tapi tahu hukum-hukum haji. Tidak belum kewajiban zakat tapi dia tahu hukum-hukum zakat. Gimana seperti ini? Qala al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Wa ammal ittisa'u, adapun memperluas fil ulum dalam ilmu-ilmu ad-diniyah, ilmu-ilmu agama an-nafi'ah bermanfaat, wal istighfaru dan memperbanyak minha darinya dari ilmu tersebut, wa ziyadatu dan melebihi ala qadril hajah atas kadar kebutuhan, melebihi dari kebutuhannya. Sholat tahu, dan dia wajib zakat, dia tahu cara sholat, tahu cara wudhu. Ketika sudah wajib zakat, dia tahu caranya wajib zakat, tahu hasad itu apa, tahu hibah itu apa, tahu ini, tahu. Terus kemudian dia memperbanyak ilmu yang tidak berkenaan dengan dia secara langsung. Memperluas seperti ini, fadzalika, maka itu adalah min a'dhamil wasaili ila Allah, termasuk besar-besarnya, termasuk hal yang besar yang bisa menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul fadail, dan termasuk lebih utamanya perkara yang utama, lebih besar bacanya fadilah indallah menurut Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma'al ikhlas, tapi ini harus dibersertai dengan ikhlas liwajhillah, untuk napa karena wajah Allah, karena ridhani Allah fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Mencari ilmu bener-bener karena ikhlas, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya dan karena memang benar-benar mencari ridhani Allah, bukan yang lain. Wa ma'a mutalabatin nafsi, dan bersamaan itu, dan selain atau dan bersamaan itu dengan menuntut dirinya bil alami bima ta'mal, dengan mengamalkan apa dengan apa ta'alam yang dia ketahui. Jadi niat ikhlas karena Allah. Nomor 2, menuntut dirinya supaya bisa melakukan apa yang dia ketahui. Wa ta'limihi, dan mengajarkannya li ibadillah, untuk mengajarkan kepada mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Muridan bidzalika kullahu wajhallah wa darul akhirah, sembari mengendaki bidzalika kulli, dengan itu semua mengendaki wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirah, dan untuk kebahagiaan di dunia akhirat, di desa, di tempat akhirat nanti. Wa tilkal martabatul lati hiya tali martabatan nubuwah. Kedudukan seperti itu, orang yang memperbanyak ilmu, memperluas ilmu, ini adalah kedudukan yang allati, yang tali, yang menyandingi martabatan nubuwah, ketingkatan para nabi. Ini kedudukan yang sebawahnya, setingkat di bawahnya kedudukan nabi. Wa jami'u maratibil mu'minin anzalu minha, semua kedudukan orang-orang mukmin ini anzalu minha, lebih rendah daripada itu, lebih rendah daripada itu. Jadi orang yang punya ilmu, banyak ilmunya, sedikit setingkat di bawah para nabi. Semua martabah mukminin sedikit di bawah itu semuanya, di bawah martabahnya orang ahli ilmu. Fa innal ulama al-amilin hum al-wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Fa innal ulama, karena apa kok mereka tingkatan sebawah para nabi? Fa innal ulama, karena para ulama al-amilin, yang melakukan ilmunya, hum, mereka adalah al-wasitatu, menjadi perantara, menjadi penyambung baina Rasulillah, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin, dan antara orang-orang Islam. Waqad qala Allah taala fi fadli ahli ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala telah ngendika dalam keutamaan ahli ilmi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyaksikan, bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wal malaikatu, dan malaikatnya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu.
Fanzur, lihat dalam ayat ini, angan-angan kita ini, Allah menyaksikan malaikat dan ulul ilmi. Fanzur, lihat kaifa qaranahu ma'a malaikat, bagaimana Allah membarengkan para ulama-ulama tersebut, dibarengkan ma'a malaikat, bersama dengan malaikat-malaikatnya, fi syahadati, dalam penyaksian, ala tauhidihi, atas keesaannya, wa qiyamihi bil qist, dan dalam netep ini Allah Subhanahu wa taala, melakukannya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan, yang melakukan keadilan Allah dan bersaksi atas keadilan Allah. Wa huwal adl al-qist, yakni adil, keadilan. Idallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Terus mana? Qa'iman bil qist. Kan terus nomor ini. Ya, terus hari teman itu, tidak ada. Terus hari, ulul ilmi. Nah ya, maka di sini diputus di sini. Qa'iman bil qisti, kaya kurang di sini ya. Qa'iman bil qisti. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yani Allah Subhanahu wa taala melakukan keadilan. Saksikan Allah Subhanahu wa taala melakukan keadilan. Wa qala ta'ala, dan berhasil malaikat dibarengkan, Allah barengkan antara kesaksian malaikat dengan kesaksian ulul ilmi. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendika, qul lal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, katakanlah, hal yastawi alladziina ya'lamuun, apakah sama alladziina ya'lamuun, orang-orang yang ya'lamun, yang tahu, yang punya ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak punya ilmu, la yastawun, artinya tidak sama. Ay la fid dunya wala fil akhirah, di dunia tidak sama juga, tidak di akhir tidak sama juga. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lam bi darajatin katsirah, walakin yufaddilullah, tapi Allah mengutamakan, mengistimewakan, memberi keutamaan man ya'lam, orang yang punya ilmu, alaman ya'lam, mengalahkan orang yang tidak mempunyai ilmu, disamakan, diunggulkan, bidarajatin katsirah, terpaut derajat-derajat yang banyak. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat alladhina amanu, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mengetahui, yang diberi ilmu, diangkat beberapa derajat. Ay ala alladzina amanu, jadi orang-orang alladzina utul ilma melebihi daripada orang-orang yang biasa, iman yang orang-orang mukmin biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ulama warathatul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, al ulama warathatul anbiya, al ulama warathah, pewaris al anbiya, para nabi. Innal anbiya la yuwarrithu dinaron wala dirham. Para anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warathul ilma, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi di sini ini para nabi itu harta peninggalan tidak dibagi, tapi digunakan untuk waktu zaman Kanjeng Nabi, digunakan untuk apa? Yaitu yang diwarisan Kanjeng Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnah. Juga Rasulullah ngendika, la hasada illa fitnah, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada, bukan iri dengki, ya, ini iri maksudnya di sini biar tidak ada iri yang boleh, yang bagus, kecuali dalam fitnah, kecuali dalam dua perkara. Ini bukan iri-iri artinya kepingin atau benci ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Ini namanya hasud. Hasud asal adalah ketika ada orang mendapatkan sebuah kenikmatan, niki kemudian dia
Kemudian Pak Malik, ke sana cekap. Pergi. Hasad itu artinya yang asli makna adalah ketika orang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang kemudian nantinya nopo sumpek. Kadang kan wong sing ono kenikmatan kemudian nanti ini nopo sumpek mangkel atau gimana. Ini namanya hasad. Ya. Ini namanya hasad. Ini buruk. Ada orang kenikmatan kok kemudian dia nopo gak senang. Ini namanya nopo. Jadi banyak terjadi kepada orang-orang yang ada saling benci, banyak yang terjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang orang tidak mau, kok nggak mau ada orang lain dapat kesenangan. Itu sumpah, itu sudah banget teman itu sudah awal. Ini namanya hasad. Tapi yang dimaksud di sini tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah menginginkan apa yang dimiliki, menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini hasad yang dimaksud di sini. Al hasad illa fitnatan. Tidak ada iri yang baik. Yani iri yang baik, yani maksudnya iri yang menginginkan ke apa yang dimiliki orang lain seperti yang apa yang dimiliki orang lain, memiliki seperti keinginan untuk memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain. Tidak ada yang baik illa fitnatan kecuali dalam dua hal, yaitu rajulun atahullahul hikmah, seorang laki-laki yang Allah memberinya al-hikmah, yakni ilmu agama, ilmu manfaat, itu hikmah. Fa huwa yaqdi biha, kemudian dia menggunakan itu untuk menghukumi. Yaqdi memutuskan menghukumi dia dengan ilmu tersebut untuk menghukumi diri sendiri, apa yang harus dia perbuat dan menghukumi orang lain. Terus itu wa yu'allimuha ana al-lail, dan dia mengajarkannya ana al-lail di waktu-waktu malam, wa ana an-nahar wan nahari, dan waktu-waktu siang malam diajarkan ilmu tersebut yang harus kepingin di tengah hati harusnya. Artinya ini suatu hal yang luar biasa yang harus setiap orang itu menginginkan seperti ini. Wa rajulun, dan laki-laki atahullahu malan, yang dia diberi oleh Allah, ata yang memberinya Allah, malan harta, diberi oleh Allah harta, fawa, kemudian dia yunfiqu minhu, dia mensedekahkan, menafkahkan, membelanjakan, menggunakan itu untuk sedekah, ana al-laili, di waktu waktu malam, warna nahar, dan waktu siang. Wa makna al-hasad, makna hasad di sini, iri di sini bukan makna iri dengki seperti itu, tapi maknanya adalah bahwa di sini adalah al-ghibtah. Ini ghibtah, menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa hiya utai ghibtah, dan ghibtah itu adalah mahmudatun. Ini dipuji, terpuji fi umuril akhirat, dalam hal-hal akhirat. Jadi ghibtah seperti ini seharusnya seorang mukmin menginginkan ini hal-hal yang dimiliki oleh mukmin yang lain dalam urusan akhirat. Ilmu agama, dia bisa berbuat baik. Ini seorang mukmin yang terpuji ketika menginginkan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wasallam fadlul alimi, yang termasuk harus kita benar-benar kepingin di tenanan itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seorang, kemudian orang tersebut mengamalkannya, untuk menghukumi untuk ilmu tersebut, untuk menghukumi, dan kemudian dia mengajarkan siang malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan orang alim 'alal 'abid dibanding dengan ahli ibadah itu kafadli, itu kayak kelebihanku 'ala adna rajulin, menghadapi atau dibanding lebih rendah-rendahnya laki-laki min ashabi, dari sahabat-sahabatku, seperti keutamaanku dibanding dengan sahabat yang paling rendah. Wa fi riwayatin ukhra kafadlil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Di riwayat yang lain dikatakan kayak lebih utamanya bulan purnama dibanding atau mengalahkan bintang-bintang yang lain yang kecil-kecil itu. Bukan hakikatnya bintang, tapi ketika kelihatannya, kalau hakikatnya bintang ya malah
lebih jauh, lebih besar daripada kalau diparani ya. Kalau kita datangi itu bintang itu lebih besar daripada bulan. Bintang itu besarnya. Maka alasan kan besarnya berapa? Besarnya segitu. Kalau dipandang dari sini. Qala al-hadits akhrajahu Tirmidzi min hadits Abi Umamah al-Bahili. Fa idza kana fadlul alim. Dia komentari. Jika penjelasannya adalah jika kelebihan orang alim alal abid dibanding orang yang ahli ibadah itu bihadil mazhabah, itu adalah kedudukannya seperti ini, bihadil mazhabah, jadi dengan kedudukan seperti ini, ini sangat jauh antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ma'anal abid la yakhlu ala ilmin, padahal annal abid sesungguhnya seorang yang ahli ibadah la yakhlu tidak akan lepas an ilmi dari ilmu. Dia tidak mungkin ahli ibadah kok tidak punya ilmu, itu tidak mungkin. La yakhlu an ilmin bi ibadati, tidak bisa lepas daripada ilmu tentang ibadah dia. Pasti dia tahu hakikat ibadahnya kayak apa. Walau la dzalika lam yusamma abid. Karena dikata tidak ada itu, maka dia tidak mungkin disebut dengan abid. Kan seorang ahli ibadah yang baik pasti adalah yang ibadahnya sah. Kalau ibadahnya sah berarti dia punya ilmu tentang ibadah tersebut, pasti kan punya ilmu juga. Yang dikatakan alim tidak abid ya berarti dia adalah orang yang ahli ilmu, ibadahnya yang kurang. Kan pasti seperti itu. Dan ini dikatakan bahwa ahli ilmu ini terpautnya sampai segitu. Ahli ibadah terus nih masjid ini dia tidak begitu. Ini kacake kaya ngono. Fa kaifa yakunu fadlul alim ala jahil. Ini kalau memang kaya ngono namun terpautnya sangat jauh seperti itu. Fa kaifa yakunu fadlul alim ala jahil. Maka kemudian bagaimana kelebihan atau keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang bodoh, yang tidak ahli ibadah? Tidak bisa dibandingkan. Ahli ibadah yang dia punya ilmu, pasti punya ilmu tentang ibadahnya aja masih jauh. Wa fadailil ilmi wa ahlihi la tuhsa. Keutamaan ilmu dan orang-orang ahli dan orang yang mempunyai ilmu la tuhsa, tidak bisa dihitung. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi wa atharu salafis salih masyhuratun wa ma'rufatun fi dzalik. Al-Quran kitab Allah wa sunnatu rasulih dan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, wa atharu salaf dan athar orang dahulu, salafus salih as-salih, al-masyhuratun masyhur banyak, ma'rufatun terkenal fi dzalika dalam masalah itu, wal kutubu masyhuratun biha dan kitab-kitab itu dipenuhi dengannya, dengan keutamaan ilmu. A'ni bi fadailil ilmi wal ulama, yani biha, yani maksudnya adalah keutamaan dipenuhi dengannya. Apa dengannya? Yani bi fadailil ilmi wal ulama, keutamaan karena ilmu dan para ulama. Qala Ali radhiyallahu ta'ala, sampai nanti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al ilmu khairun minal mal, ilmu ada khairun, lebih bagus dari harta. Al ilmu, yani termasuk keistimewaan ilmu. Al ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu menjaga kamu, wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu menjaga harta. Wal ilmu yazidu bil infaq, ilmu akan semakin bertambah dengan diinfakkan, disebarkan, diberikan malah semakin banyak. Wal malu yanqusu bihi, dan ilmu akan berkurang dengan diinfakkan. Wal ilmu hakimun, ilmu itu yang menghakimi, yang menghukumi. Wal malu mahkumun alaih, sedangkan harta ini dihukumi halal apa enggak, boleh diambil apa enggak, gimana ini. Jadi al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, dibanding dengan harta ya apa-apa nih. Tapi semuanya nggih tadi yang kudu
Mencari ilmu adalah liwajhillah, li talabi ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diamalkan ilmu tersebut. Yang ilmu maksudnya ya gak mungkin lah diamalkan semuanya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal alima, sesungguhnya orang alim. Dia sudah mulai bahas tentang ilmu, ini mestinya bahas tentang ulama. Ini semuanya apa yang akan disebutkan di sini kita semua juga harus seperti itu. Cumaan orang yang ahli ilmu karena ini jadi panutan, maka wajibnya apa yang akan disebutkan ini lebih kuat untuk mereka lakukan. Sama orang yang haji. Orang haji enggak haji ya kudu ini meninggalkan rafat, kata-kata buruk, buat dosa, semuanya orang kan harus meninggalkan dosa. Harus meninggalkan perbuatan dosa, berbicara tentang laki-laki tentang wanita tentang laki-laki berbicara seperti ini. Tapi orang yang haji ini lebih ditekankan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak usah debat, tidak usah debat-debatan yang untuk haram. Itu kan semuanya kita wajib. Tapi orang yang haji ini lebih wajib. Ini juga seperti ini kita baca, walaupun kita bukan orang alim, tapi kita baca karena ini semuanya kewajiban sebenarnya. Tapi kalau ahli ilmu ini memang lebih wajib lagi karena mereka menjadi panutan. Karena kalau orang alim itu tersesat, nggak benar, maka menjadi panutan orang lain. Orang lain sih kudu gak popo kok berarti gak popo kan gitu kan. Kita kan sering merasa tidak popo berarti kita juga gak apa-apa melakukan itu. Padahal itu perbuatan buruk. Jadi kalau kita melakukan buruk, memang enggak bener ya, gak pate popo, gak ngerti wong bodoh. Ngapun ini berarti ya jujur itu anutan. Nah, tapi ketika ada orang alim yang melakukan seperti itu, maka akan jadi panutan, jadi bukan jadi cemoohan, tapi jadi panutan. Artinya alim gitu tidak apa-apa, berarti aku tidak apa-apa untuk melakukan itu. Padahal semuanya tidak boleh juga, masih orang biasa. Cuman kalau orang biasa tidak diikuti sama orang, tapi kalau orang alim akan diikuti oleh semua orang. Wa'alam, ketahuilah annal alim, sesungguhnya orang alim alladzi la ya'malu, yang tidak melakukan, tidak mengamalkan bi ilmunya, maslubul fadilah, itu dicabut keutamaannya ilmu. Maslub yakni dicabut al-fadilah, keutamaannya. Keutamaan ilmu ini dicabut. Fala yanbaghi lahu ayyagtarra bima warada anillah wa ar-rasuli fi dzalik. Maka tidak sayugjanya bagi dia, la yanbaghi lahu ayyagtarra, untuk dia tertipu, untuk merasa jangan sampai terjerumuskan bima warada anillah, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang fi fadlil ilmi, dalam masalah keutamaan ilmu. Orang ilmu gini, tapi tidak mengamalkan. Perkara haram sering diterjang. Nah, ini jangan membanggakan, jangan tertipu kamu punya ilmu. Jangan sampai kamu punya ilmu kemudian merasa tertipu, merasa nomor tinggi karena punya ilmu. Wa yuhima nafsahu, jangan memberi salah cipta, memberi bayangan yang tidak benar kepadanya, annahu dakhilun fi dzalika, dia masuk dalam hadis-hadis dalam Quran tentang keutamaan ilmu. Aku termasuk ahli ilmu, masuk di sini aku. Bimujarradil ilmi, jangan merasa seperti itu. Bimujarradil ilmi, dengan ilmu saja, memiliki ilmu, yakni dengan ilmu saja, min ghairi amalin, tanpa amal. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu bikum hatta ta'malu
pelajari semua apa yang kalian kehendaki. Fa wallahi demi Allah, la yuqbalu minkum, tidak akan diterima dari kalian hatta ta'malu, sampai kalian melakukannya. Kan ini korang orang hadis seperti ini, walaupun ini hadis ini enggak ma'ruf dari keputus sifat kita, enggak ada di dalam disebutkan di kitab Amali menurut Imam Suyuti. Ini kita termasuk hadis hasan kan menurut Imam Suyuti. Tapi Imam Suyuti terkenal mutasahil. Mutasahil artinya adalah menghukum itu mudah gitu aja. Enggak sering salah dalam menghukumi. Ini gampang, yakni hadis dhaif dikatakan hasan. Tapi jelas karena ini setiap ulama niku, kalau ada kita mengetahui sesuatu ilmu, bisa melakukan, ini dilakukan walaupun hanya sekali. Setiap ilmu dilakukan walaupun sekali. Apa lagi yang lain yang Rasulullah lakukan, selagi bisa lakoni walaupun hanya sekali. Lakukan walaupun sekali. Istinja bil hajar, lakukan walaupun itu sekali. Karena ada hadis yang seperti ini. Walaupun hadis ini mungkin menurut orang yang ulama yang lain kan dhaif, tapi dhaif mungkin benar apa enggak kan mungkin benar. Apalagi dikatakan sini di Imam Nawawi Suyuti ini adalah hadis hasan. Karena ya Allah dilakoni walaupun sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah ila bukan. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah-tambah ilmunya, wa lam yazdad, dan sedangkan tidak bertambah hudan petunjuknya, tidak semakin dapat hidayah, tidak semakin mendapatkan taufik, lam yazdad minallah, maka dia tidak tambah dari Allah illa budan, kecuali semakin jauh. Ini walaupun mungkin ya dipertanyakan, tapi ya ulama membenarkan isinya, kebanyakan membenarkan isinya, kandungannya ini. Wong semakin ilmunya semakin tambah kok tidak semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam yazdad minallahi ila budan. Ini semua mesti ini hal seperti ini memicu kita untuk selalu semakin dapat ilmu ya semakin kita berusaha untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita lakukan apa yang kita ketahui. Qala wa inna ma saral ilmu bitilkal manzilah ar-rafiyah. Wa inna ma sara, ilmu itu seorang menjadi bitilkal manzilah, menjadi di tempat, di kedudukan itu, kedudukan ar-rafiyah yang tinggi, tilka itu innama indallah, di samping Allah, innama lima fihi minal manfaat, itu hanya terjadi, namanya ini hanyalah itu hanya terjadi karena apa? Lima fihi, karena apa yang ada kandung dalam ilmu. Ilmu itu punya kedudukan yang tinggi seperti itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya terjadi karena apa yang ada di dalam ilmu, yaitu apa? Minal manfaatil amah, yaitu manfaatan yang menyeluruh kepada semua orang, dijami ibadillah, kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mempunyai kedudukan seperti itu karena manfaatnya akan dirasakan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka punya kedudukan yang sangat tinggi seperti itu. Wa idza lam yantafi al-alim, dan ketika si alim tersebut lam yantafi, tidak mengambil, tidak mengambil manfaat bi ilmi, dengan ilmunya, fi nafsihi, untuk dirinya, fa kaifa yantafi'u bihi ghairu, bagaimana orang yang lain bisa mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Fa'arif minhahuna, dari ketahuilah dari sini, butlan al-fadilah, ketidakbenarannya, keutamaannya, kebatalannya, gugurnya keistimewaan fi haqqi man ya'lamu wa lam ya'lam, keutamaan ini bagi orang ya'malu, dan di haknya orang, untuk orang ya'lamu, yang dia tahu, wa lam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan. Qad qala alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi.
seberat-beratnya orang, adzaban siksanya yaumul qiyamah pada hari kiamat adalah alimun, orang alim, lam yanfa'ullah bi ilmi, yang Allah tidak memberi manfaat kepadanya ilmunya, bi ilmi, dengan ilmunya. Ini ilmunya tidak bisa, Allah tidak beri manfaat ilmunya untuk dia. Bahkan yakni tidak manfaat iblis, mungkin seperti ini. Jadi sudah tahu, tapi nopo mengingkari. Nah, makanya ini iblis itu bangkang perintah atau menduakan Allah? Kan hanya bangkang perintah. Iblis itu hanya membangkang perintah. Suruh nopo sujud kepada Nabi Adam, tapi nggak mau. Andai kata itu orang yang jauh dari Allah, maka nggak ada apa-apa. Jadi maksudnya nggak ada apa-apa, hukumannya tidak akan berat. Tapi bagi orang yang tahu siapa Allah, kan iblis tahu siapa Allah, tahu malaikat-malaikatnya Allah yang tunduk kayak gitu. Ya salah satu sebab kenapa Pak Iblis dapat, karena dia benar-benar tahu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ilmunya tidak manfaat kepada dia. Kalau orang lain menungso ilmu hanya ilmu belum sampai melihat secara langsung, kehebatannya Allah secara langsung maksudnya. Kalau Iblis tahu benar. Maka dari situ iblis hukumannya sangat berat. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam yasta'idzu billah min ilmin yanfa'. Beliau yasta'idzu, dan dulu Rasulullah yasta'idzu meminta perlindungan kepada Allah min ilmin la yanfa', perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak bisa khusyuk. Jadi kalau tentang ilmu kita keluar sedikit qalbin la yakhsha, makanya ini kita ya berusaha ketika sholat itu gak ketang sidik-sidik kudune ana sing nyantol ning gone dikire. Kudu ana sing nyantol, ojo gak sholat gak ana sing nyantol blas. Pokoke maca ngono ae bar. Kudu ana sing nyantol, entah itu Rabbil firli warhamni. Ketika itu nek iso kabeh. Ketika Rabbil firli bener-bener waktu itu kamu minta ampun ya Allah, Rabbil firli warhamni. Rahmatikula ya Allah, kula sing butuh rahmat banget. Wajburni, jadi apa namanya niki? Tambeli kekurangan apa niki tambeli kula. Warfahni, tingkat yani ini walaupun sedikit kudune ana. Aisyah Fatihah ini napa konsentrasi ihdinas siratal mustaqim, minta napa untuk melatih, untuk bukan melatih, untuk sidik-sidik duwe khusyuk dengan Gusti Allah. Sidik-sidik duwe khusyuk dengan Gusti Allah. Wah ditambahi karo Gusti Allah mesti. Ini mesti ya. Wa qalbin la yakhsha, Nabi juga meminta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk dengan Gusti Allah. Walaysa indal alimi, balik lagi tentang ilmu manfaat. Jadi Nabi minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Walaysa, hadis sahih ini Muslim, contoh Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa inin la tadma' wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Kalau saya Muslim bahasanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku minta perlindungan denganmu dari ilmu yang tidak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', hawa nafsu yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu lah, dan dari minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Qala, jadi rawahu Muslim tadi. Walaysa indal alim,
alladzi la ya'malu bi ilmihi illa suratul ilmi wa laysa indal alim. Indah juga yang dipunyai seorang alim, laisa tidak mempunyai. Seorang alim alladzi la ya'malu bi ilmihi, yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, inda laisa inda, tidak mempunyai illa suratul ilmi, kecuali hanya bentuknya ilmu saja, gambare ilmu tak, warasmuhu, ini gambare sama, duna maknahu, yang dia punya hanyalah napa bentuk zahirnya ilmu, tanpa arti dari ilmu tersebut, wa haqiqatihi, dan tanpa hakikat ilmu. Kama qala, hakikat ilmu ya sing manfaat yang bisa lakukan. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf rahmatullahi alaihim, al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu, bagaimana salafun itu ini, ilmu ini membisiki, mengajak, membisiki untuk napa diamalkan. Fa in ajabahu, kalau orang yang mempunyai ilmu niki mengikuti bisikan tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan ilmu. Wa illa irtahal, maka dia ilmu itu akan memanfaati kepadanya, akan bersamanya, membelanya. Wa illa irtahal, kalau tidak maka ilmu itu akan pergi. Ani yartahilu min huruh. Jadi yang saya kendaki, adalah yartahilu min huruh, roh, nur rohnya ilmu, nuruhu cahaya ilmu, barakatuhu yartahilu minhu, akan lari darinya, yartahilu akan pergi minhu darinya, ruhuhu rohnya, nuruhu dan cahaya, dan wa barakatuhu dan berkahnya. Yang saya kendaki adalah rohnya, nurnya, barakahnya, bentuknya masih tetap bersama dia, tapi tidak akan bersama dia rohnya, nurnya, barakahnya, sehingga dia tidak ada manfaat untuknya. Wa amma suratu, kalau surahnya ilmu, bentuknya ilmu, tetap pintar, fala tartahilu, maka dia tidak pergi. Fala ya tartahilu, maka surah tersebut, bentuk zahir ilmu tersebut tidak pergi. Bal tabqa muakkada, sebaliknya akan tetap dan dikuatkan bersamanya. Bahkan dikuatkan ketetapannya untuk apa? Lil hujjah, untuk menjadi hujjah alal alim, atas orang alim, asu yang buruk, untuk menjadi hujjah atas dia. Maksudnya hujjah atas dia gimana? Nah, ini ditanya, kamu kan sudah tahu masalah ini, kenapa nggak mau melakukan? Ini macamnya hujjah alal. Kamu sudah tahu ini buruk, kenapa kamu lakukan? Kamu sudah punya ilmunya. Nah, ini namanya hujjah alal. Hujjah kepada atas orang alim tersebut. Nah, hujjah lah. Ya Allah, dia ngertos kula dan ilmu akan berkata kepada Allah. Dan itu kepada Allah, ya Allah, dia sudah mengetahui saya dan dia sudah mengamalkannya. Ya Allah, ini pun nglakoni kula. Jenengan nampun siksa, ya Allah, kula sudah nampun siksa. Ini pun nglakoni kula. Ini menjadi hujjah untuknya. Kalau hujjah alaih, hujjah atasnya tadi, ya Allah, dia sudah mengetahui dan tidak mengamalkan saya, atau Allah mengatakan, kamu kan sudah tahu ini hukumnya gini-gini, sudah tahu persis kamu, ternyata kamu melanggar. Jadi faltabqa mu'akkada lil hujjati 'alal 'alimi as-su. Tsumma in kana hadzal 'alimu yu'allimu 'ilmahu an-nas wa yanfa'uhum bihi, kana bi manzilati syam'ah tudi'u lin-nasi wa yatahtariq. Tsumma inna inkana, kemudian kalau memang hadzal alim, orang alim ini yu'allimu, mengajarkan, ilmahu, ilmunya, annas, kepada orang-orang, wa yanfa'uhum, dan dia memberi manfaat, hum, kepada nas, bihi, dengan ilmu tersebut, beri manfaat kepada mereka dengan ilmu tersebut, karena maka dia bimanzilati syam'ah, kayak kedudukannya mirip dengan syam'ah, dengan lilin. Tudi'u linnas, dia menerangi linnas kepada orang-orang, wahya tahtarik, sedangkan dia iki terbakar. Wakal ibrah, dan kayak jarum, taksunas, dia memakai orang-orang, memakai pakaian. Wahya arya, sedangkan dia ini tidak berpakaian.
Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan orang-orang bil birri untuk berbuat baik wa tansawna dan melupakan anfusakum, melupakan wa tansawna dan kalian melupakan anfusakum diri kalian wa antum tatluna al-kitab sedangkan kalian membaca kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Sedangkan kalian membaca kitab, kok malah gak kelakon, malah melupakan diri sendiri. Mafil hadis, dalam hadis, innahu yu'maru bil alim al-ilan nar fatakhruju ma'ahu. Dalam hadis sing sahih muttafaq alaih dikatakan seperti ini, innahu sungguhnya yu'maru akan diperintahkan orang alim, diperintahkan. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk memperlakukan seorang alim ilanar, dibawa ke neraka. Fatakhruju am'a'uhu, kemudian keluarlah am'a'uhu, keluarlah usus-ususnya. Fayaduru biya, kemudian dia berputar-putar dengan usus tersebut, kan mau ngiterin apa ususnya. Finnar, di neraka, kama yadurul himaru birraha, kama yadur kayak berputar-putar al-himaru keledai birroha mengitari gilingan. Dulu gilingan itu yang membawa himar, keledai. Pelaku muter seperti ini. Jadi dengan ususnya dia muter-muter seperti ini. Fayatufu bi ahlunnar, kemudian mengelilingi dia ahlunnar, ahli neraka. Fayaqulu nama baluk, kemudian mereka berkata kepadanya, ma baluk, kenapa kamu? Kenapa keadaan kamu begini, kenapa? Fayaqulu inni kuntu amiran bil khairi wa ala ati. Kemudian dia ngomong, inni sesungguhnya aku kuntu dulu amuru bil khair, memerintahkan kebaikan, wala ati dan aku tidak melakukannya. Wa anha anisyar dan aku melarang keburukan, wa ati dan aku mendatanginya. Al-hadis. Karena aku perintahkan kebaikan sedangkan aku tidak melakukan, dan aku melarang keburukan sedangkan aku melakukan keburukan tersebut. Hadis yang sahih muttafaq alaih. Bahasanya tidak seperti ini. Beliau mungkin ambil dari mana, tapi jelas bahasanya ini bahasanya bukan mau tapi aktabuhu. Pakai aktab, bahasanya bodoh, mana cuma bahasanya pakai aktab yang di dalam sahihan. Fayurqa finnar fatandaliku, pakai bahasa tandaliku, kira fatakhruju tapi tandaliku. Bahasanya seperti ini di dalam Bukhari Muslim. Qultu, saya katakan, wa hadzal alim alladhi yu'allimu nas wa la ya'lamu wa la ya'malu khasirun. Wa hadzal alim, orang yang alim iki, alladhi yu'allimu nas, yang dia mengajarkan orang-orang, wala ya'malu dan dia tidak mau mengamalkan, khasirun, orang yang rugi. Jadi membahas ini kan koyok-koyok, berarti gimana bagi orang alim? Apakah kemudian mau diam saja, biar diam saja? Ketika kau tahu keburukan, kamu belum bisa meninggalkan keburukan tersebut, kamu diamkan atau gimana sikap kamu? Kalau saya memburukan, berarti kalau saya melarang mereka, kemudian maka aku akan akibatnya lebih buruk. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab. Kan gitu kan? Dikatakan kamu bagaimana kamu memerintahkan orang-orang untuk kebaikan sedangkan kamu mengalihkan diri kamu sendiri. Artinya ketika kamu tahu itu baik, kemudian orang pada meninggalkan, meneng wae saya diam saja, nggak bisa melakukannya. Ada orang lakukan keburukan, kamu masih melakukan keburukan itu, kemudian aku sudah ngomongnya malah masuk ancaman sini, aku nggak bisa loh. Apakah seperti ini? Kami komentari, orang yang alim yang mengajarkan kepada orang-orang tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka orang tersebut rugi. Wa amruhu fi ghayatil khatar, urusan dia itu fi ghayatil khatar, dalam puncak bahaya, sangat-sangat bahaya.
walakinnahu, tapi dia ahsanu, lebih baik, halan keadaannya, minalladzi la ya'malu, dibanding orang yang tidak mengamalkan, wala yu'allimun nas, dan tidak mengajarkan orang-orang. Ya katakan ini lebih baik ya ngomong walaupun kamu belum bisa melakukan. Ada yang melakukan burukan, ya larang walaupun kamu belum bisa meninggalkan. Saya contohkan cara logika kita. Upamanya anak kita melakukan keelean yang sama dengan kita diamkan atau kita larang? Pasti logika kita semua mengatakan kita harus melarang. Aku elek, mana aku gak elek. Kan gitu. Dan kita kepada orang lain ya semestinya rahmat kita kepada mereka seharusnya kita pupuk juga. Sebagaimana kepada anak kita rahmat segitu, ya mestinya kepada orang lain juga punya rahmat. Masa ono anak yang ngelakuin elek terus kemudian dia enggak, pasti ya kita akan melarangnya. Jadi dibanding itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan, dia tahu tidak melakukan dan tidak mengajarkan kepada orang. Fa innahu khasirun min kulli wajh, karena dia rugi dari segala sisi, dari sisi mana saja dia rugi. Wa halikun, dan dia hancur ala kulli, dalam keadaan apapun, dari sisi manapun dia hancur. Idlam yabqa fi khairan, karena tidak tersisa di dalam dia khairun, kebaikan sama sekali. Wala naf'un, dan tidak ada kemanfaatan albatata sama sekali. Tidak ada satupun kebaikan, wala naf'un, dan tidak ada satu kemanfaatan albatata sama sekali. Kalau masih bisa ngandani wong, ya masih ada kebaikan. Wahsya, dan saya khawatir ayyakuna, dia termasuk minalladzina, termasuk orang qala fihim, yang Allah Rasulullah SAW ngendika tentang mereka, yaitu ini yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ila nar qabla abadatil awthan, akan diperintahkan kaum-kaum dari penghafal Quran, diperintahkan dibawa ila nar, ke neraka, qabla abadatil awthan, sebelum penyembah berhala. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, yubda'u bina qabla abadatil awthan, apakah dimulai dengan kami untuk masuk neraka sebelum penyembah berhala? Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, na'am, iya, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam, tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Nah kemudian ini kitab yang lain kok ya, tidak tahu di sini apakah nanti ada kelihatannya, Allah alam, belum tahu. Jelas disebut oleh beliau juga karena ada kitab yang lain nanti mungkin. Terus kemudian ancaman-ancaman yang seperti itu gimana? Kalau memang ini orang yang tidak mengamalkan kemudian masih mau ngajak-ngajak, masih mau melarang, ini apa tidak masuk sini? Gitu kan nih, ancaman-ancaman seperti ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ngajaknya itu adalah untuk supaya kelihatan dia baik. Dan ini niatnya gak benar. Tapi kalau niatnya benar, kayak seperti tadi orang tua saya memang benar-benar kepingin anak saya jadi baik. Apalagi niatnya supaya apa? Saya tidak bisa mengamalkan, semoga dengan orang mengamalkan saya untuk terkurangi dosa saya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala aja, bukan kok krono supaya dikatakan baik. Nah, ini maksudnya niatnya yang enggak benar, inilah yang ini niatnya. Orang yang supaya dikatakan orang alim, dikatakan orang inilah yang kemudian orang-orang ini yang mendapatkan ancaman yang lebih lebih dahsyat.
disebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walladzi ba'atha fil rasulihi wa huwal azizul hakim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna afala taqilun. Amin. Terusan ini tuh. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar napa jenenge niki murkanya Allah indal antakula antakulu malah tafalun, untuk kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukan. Nah, ini ditahmilkan ancaman yang seperti ini, ditahmilkan ketika niatnya adalah supaya dikatakan kamu hebat dan seterusnya, dikatakan kamu adalah orang baik dan seterusnya. Yang niatnya bukan karena ngajak, tapi kalau ngajak artinya supaya menjadi baik, untuk mendapatkan pahala walaupun dia belum bisa melaksanakan, ini tetap mendapatkan pahala, mungkin mengurangi dosa dia karena tidak mengamalkan ilmunya. Qala fa in kana al-alim ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri. Dan ketika seorang alim ma'a kaunihi, selain dia la ya'malu, tidak mengamalkan, wala yu'allimu, dan tidak mengamalkan, yad'u ila syarri, masih mengajak ila syarri, keburukan. Selain dia gak ngamalno, ora napa ngajarno, malah ngajak keburukan. Wa yaftahu lil a'ma, dan dia membuka lil a'ma abwab ta'wilat, bab ta'wil warukhas dan rukhsah. Jadi ditakwili ini maksudnya seperti ini Ki. Yang parah yang kemarin ini Quran tidak ada itu yang ancaman untuk LGBT orang yang seperti ini, nggak ono itu dihukum karena ini. Oh itulah itu ono ini, itu bukan itu artinya tidak seperti itu. Artinya begini. Ditakwili diartikan sesuai dengan kaidah itu. Takwilat warna, kemudian mencari keringan-keringan. Kok sing olehno wae kok ini. Padahal yang membolehkan ya orang-orang yang sangat dikatakan syad dan dikatakan keliru oleh para ulama. Ulama niku kabeh nggih ono kesalahan, hampir banyak yang ada ono kesalahan ini pasti ono kesalahan ini. Ketika Imam Malik kullun minna yu'khadhu wa yurad, setiap dari kita mesti ada pendapat yang diterima dan ditolak. Ila sahibu hadzal maqam aw sahibu hadzal bait aw sahibul, kecuali yang diberi menunjuk dengan Nabi, kecuali yang ada di hujrah ini semuanya harus diterima, karena yang ditolak. Kalau kita semuanya ketika Imam Malik semuanya kita ini ada sing, artinya apa? Artinya tidak semua ketika ada ulama terus kemudian kita ini semuanya. Artinya ada ulama, ketika ada ulama yang dikatakan 90% ulama yang lain mengatakan ini pendapat syar'i, ini pendapat yang enggak benar. Sehingga seperti ini. Makanya kita jangan mudah untuk ulama ini memperbolehkan, kemudian kita merasa tenang dengan ini, karena memang semua itu ono salah ini sidik ngoten iki ya. At-ta'wilat war rukhas ringan wa yulaqinu ma'al muhtahadaat, dan mengajarkan kepada mereka mukhadaat, tipu-tipuan, wal hiyal dan hilah-hilah. Aku pengen nyolong ora di napa jenenge iki, tidak dipotong tangannya, nyuri saja barangnya masjid. Karena barang masjid setiap mukmin punya hak di situ. Ini kalau diajarkan ya repot. Akhirnya merasa wis gak ana hukuman ning donya, ya akhirnya kan hukuman ning donya gak berat-berat banget. Karena gak ada pemotongan tangan di situ. Karena semua orang punya hak atas masjid. Dan ya repot nanti.
bisa ini tenanan bahwa apalagi pengurus ya wes gak popo ini ya repot ini. Saya juga punya hak kok di sini. Kan mesti hak muslimin kabeh mukminin semuanya punya hak di situ. Nah, seharusnya diwedeni ini amanat. Semua orang mengamanatkan kamu, khianat bahaya nih. Bukan kok malah kamu punya hak di situ, berarti gak patek popo wong punya hak. Lain kalau banyak orang lain itu hak dia saja. Kalau ini kamu punya hak, masih punya hak kamu. Ini termasuk orang-orang yang talqin khiyal tadi. Allati yakhrujuna biha minal huquq, yang mereka bisa keluar dengan hilah tersebut dari hak-hak orang lain, allati alaihim, yang menjadi mereka. Wis gak apa-apa. Mereka enggak punya saksi aja kok. Mereka enggak punya saksi, dia beri hak kamu. Mesti menang kamu, diwai mesti menang. Mau berada di tangan kamu, mereka menganggap ini. Padahal dia tahu ini bukan ini, mesti ini milik dia. Tapi dia tidak punya bukti apa-apa, gak punya saksi, gak punya bukti bahwa ini milik dia. Ini mesti menang kamu. Nah, makanya ini pengacara ini bahaya. Pengacara kok tahu kliennya tidak benar, kemudian dia berasa memenangkan kliennya, maka ini sangat bahaya nih. Ngajari bicaranya menang, pokoknya menang kan. Padahal dia tahu ini bukan hak dia, tapi pokoknya bisa menang. Nah, ini bahaya nih. Wa yulaqinumul mukhata'at. Lain alim itu mengajari kepada mereka tipu-tipuan, wahyan dan hilah-hilah allatina yakhrujuna biha, yang mereka bisa keluar dengan hilah tersebut, dengan rekayasa tersebut dari hak-hak yang menjadi beban mereka, lepas dari hak itu. Wa yatawassaluna biha, dan dengan hilah-hilah tersebut yatawassalun biha, mereka bisa nyampe ila akhdi hukum lantas untuk mengambil hak-haknya orang lain. Ini kita ini kan disebutkan, kowe kepengin nyuri gak dicopot gak dipotong, gampang. Ngongkon wae wong supaya di orang itu dekek jupuk barang itu didekek di tempat yang lebih jauh dari pengawasan dia. Nah, kemudian yang ngambil itu orang yang tidak, karena sudah tidak dalam penjagaan yang benar. Aku gak nyolong, saya hanya memindah. Saya gak nyolong, saya tidak ngambil, hanya mindah atau hanya nopo biar nopo. Saya tidak ngambil, dah ini tak saduk ngono ae. Paham? Saya tidak ngambil, saya tidak mencuri, hanya memindah gitu saja. Nah, ini kan ya repot. Fahuwa syaitanun marid, maka orang alim yang seperti adalah syaitanun marid, syaitan yang membedik, yang sangat nakal buruk, yang sangat yang bandel, banyak berulah. Wa fajir, dan dia adalah orang yang fajir, orang yang ahli maksiat. Mu'anidun billah, yang berani, yang bandel terhadap Allah Subhanahu wa taala wa Rasul. Qad istakhlafahu syaitan telah menjadikan dia penggantinya, menjadi khalifahnya. Wa ja'alahu na'iban anhu fil fitnah, dan syaitan telah menjadikan dia sebagai pengganti dia dalam fitnah, dalam musibah-musibah, dalam cobaan-cobaan, wadolalah dan kesesatan, wadikwa dalam merayu, menyesatkan orang. Wa huwa indallahi minal ladzina syabbahahum bil hamir, dan dia menurut Allah termasuk orang-orang syabbahahum bil hamir, yang menyerupakan mereka dengan himar wal kilab, dan anjing-anjing, fil khissati, dalam kerendahannya, dalam jijinya, dalam kerendahannya, wal mahamanati, dan kehinaannya, rendah dan hina. Wa illa fal hamiru wal kilabu khairun minhu, kalau tidak lebih rendah. Wa illa, kalau kita pikir-pikir, kalau tidak disamakan seperti itu, sebenarnya fal hamiru, maka sebenarnya hamir wal kilab dan anjing khairun itu lebih baik daripada dia. Li'annal hamira wal kilab yasiruna ila turab,
Karena himar dan kilab, anjing-anjing itu yasiruna bakal menuju menjadi ila turab, menjadi debu. Wa huwa yasiru ilar, dengan dia akan menuju ke neraka. Qala Allah Ta'ala, mathalul ladzina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang humilu Taurat, yang dibebani, yang dimuati, yang dibebani dengan kitab Taurat, yang dimomoti, yang dibebani dengan kitab Taurat. Tsumma lam yahmilu, kemudian mereka tidak mau mengangkatnya, tidak mau membawanya. Kama salil himar, jadi maksudnya dikai kitab Taurat tapi tidak mau mengamalkan. Ini kama salil himar, kayak perumpamaannya himar, keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Tapi gak gelem ngakoni padha karo himar sing membawa kitab. Gunane apa? Gak ono gunane. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Buruklah seburuk-buruknya perumpamaan kaum yang membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah seburuk-buruknya perumpamaan kaum yang membohongkan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Wa qala ta'ala, watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fasalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacalah kepada mereka, bacakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kepada mereka ceritanya orang yang diberi, yang kami beri, kami memberinya ayat-ayat kami, beri hujjah, beri ilmu. Fansalakha minha, kemudian mereka lepas, kemudian mereka melepas darinya. Jadi kayak ular ngono napa mulungsuwi, kulite hilang, ditinggalkan semua. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, kemudian mereka dia termasuk orang-orang napa jenenge niki, orang-orang yang melenceng, yang tersesat. Ila qoulihi ta'ala, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Yani walau syi'na, saya sing mau bahasa itu nih ngono. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Andai kata kami menghendaki, kalau kami mau, la rafa'nahu biha, maka kami angkat dia, angkat orang tersebut yang sudah kami beri ayat-ayat itu. Dia dengan sebab ayat tersebut, dia mengamalkan ilmu tersebut dengan ayat-ayat tersebut, bukan malah lepas daripadanya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia tenang, condong ke dunia. Watta'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas, perumpamaan dia itu kayak anjing, in tahmil alaihi yalhas, kalau kamu usir dia maka dia tetap menjulur-julurkan lidah. Au tatruhu yalhas, atau kamu biarkan dia tetap menjulur-julurkan lidah. Yo mbok biarno wae tetep gak entuk, yo tetep tetap ketunya untuk ya tetap ketunya nggak pernah puas. Faqsusil wadzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yattaqun. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, yaqul ahwafu ma akhafu 'alaikum munafiqun 'alimun bil lisan. Orang yang paling hal yang paling aku khawatir, sesuatu hal yang paling aku khawatirkan dari hal-hal yang aku khawatirkan atas kalian, paling aku khawatirkan dari hal-hal yang aku khawatirkan atas kalian adalah munafikun alimul lisan, orang munafik yang
lisannya pintar ngomong, lisannya pintar, alimul lisan. Jadi dia punya ilmu, nggak berkata, tapi hatinya sama sekali nopo tidak berilmu, nggak ngamal no. Yang paling membahayakan. Makanya ini kita belajar harus nopo kita amalkan. Misalnya kita itu belajar hanya sekedar untuk menjadi punya ilmu, seharusnya tidak. Kita benar-benar nopo ketika belajar, ya kita belajar beramal. Kita baca kitab-kitab sendiri. Nah, cara habaib Yaman itu pokoknya nek maca fikih itu harus dibarengi dengan maca napa tasawuf atau kitab hadis. Karena kitab fikih itu nek menurut itu kayak rambu-rambu. Kitab fikih itu napa rambu-rambu. Tahu ini dilarang masuk sana. Kamu gak boleh ke kanan. Dan rambu-rambu itu, kalau rambu-rambu ini Gusti Allah. Kalau ini rambu ini polisi, walaupun polisi mesti rambu-rambu ini mesti hati-hati, ya artinya memang tujuannya bagus. Kenapa gak masuk situ? Karena itu pasar, kalau modal kokono, rene akhirnya tabrakan, macet kabel. Nah, jadi kayak rambu-rambu fikih ini, rambu-rambu. Nah, tanda-tanda rambu-rambu. Dan kalau tasawuf, hadis itu mengajarkan bagaimana kita mengamalkan rambu-rambu, menaati rambu-rambu itu. Nah, tidak di hilah-hilah itu yang dilarang kan ke sini lewat ini gak apa-apa. Ambil mundur gak apa-apa umpamane. Ya orang-orang anu. Ini kan yang gak boleh kan orang mundur ini kan gak apa-apa berarti. Ini kayak di hilah. Hilah-hilah. Jadi ilmu tasawuf, ilmu hadis dan baca hadis itu hadis itu kan secara global, kadang masih perlu pemikiran, masih ada, tapi itu mengajak kita, mendorong kita untuk mengamalkan ilmu. Roh untuk menaati rambu-rambu itu adalah ada di tasawuf dan hati. Makanya mereka mengatakan belajar hati, oke, ya butuh belajar dibarengi dengan ilmu tasawuf, dibaca ya ilmu nasional sahibat. Gak harus yang tinggi-tinggi. Kayak ihya niku keatap-atap bab siji gak barbar. Padahal kita dan cepat selesai, maksudnya saya kan selesai, kita sudah bahas masalah ilmu, masalah sholat, masalah zakat, masalah ini, kan cepat. Alasan gak harus lebih tinggi, tapi alasan bisa mendorong kita untuk mentaati rambu-rambu tersebut. Ya akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alim lisan mengatakan seperti ini kita itu sekarang belajar, terutama mungkin kita anak-anak kita juga akan belajar, makanya kita tekankan supaya mereka dari dini untuk mingat tinggal Gusti Allah ini. Sebelum belajar, sebelum niki tujuan belajar itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tekankan untuk supaya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena belajar, bukan bentuk supaya kamu jadi pinter ilmunya banyak saja, tapi bagaimana kamu belajar di sini adalah karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kamu bisa mengamalkannya, supaya kamu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mengkhawatirkan orang-orang yang dikhawatir oleh Sayyidina Umar adalah paling dikhawatirkan adalah orang munafik yang pintar ngomong, lisannya pintar. Waqad yatamakkanu mithlu hadzal fajir al-munafiq min al-kitab wa sunnah. Dan orang fajir, hadzal fajir, orang yang seperti orang fajir ini ahli maksiat ini, munafik ini yang qad yatamakkan, kadang benar-benar mendalam min ilmil kitab dan sunnah, dari ilmu kitab dan sunnah, benar-benar kokoh dari ilmu kitab dan sunnahnya. Hayakunu bala'an alal muslimin,
dan ini maka menjadi cobaan atas orang muslim fitnah dan fitnah. Kadang mereka pinter ngomong, pinter ini, tapi kemudian membelak napa agama ini Gusti Allah. Banyak orang yang tertipu. Ya, terutama saat ini kalau kita tidak punya ilmu mesti akan apa? Katutan. Karena mereka juga pakai dalil-dalil. Sampai saya yakin juga banyak yang katutan kemudian apa tentang apa orang itu bisa masuk surga kabeh wa masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa mlebu swarga. Karena dia punya kayak apa? Dalil kayak apa jenis ini? Dalil apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiqina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Dikatakan ini ya ahli lisan. Pintar nawa dan yang lain-lain. Pintar nawa usule, pintar ini nih. Tapi nawa sangat berbahaya kan. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang seperti itu. Wa bi mithlihi qala alaihi salatu wassalam ana min ghairi dajjal. Dan Rasulullah ngendika dalam orang yang semacam ini. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minat dajjal. Saya akhwafu luwih mengkhawatirkan alaikum min ghairi dajjal. Ana min ghairi dajjal akhwafu. Saya lebih mengkhawatirkan dari selain dajjal dibanding napa khawatir saya daripada napa dajjal. Lebih wedi napa dari selain dajjal daripada napa mengkhawatirkan daripada dajjal. Asalnya an akhwafu alaikum minad dajjal bin khaufi alaikum minad dajjal. Asalnya seperti itu. Saya itu lebih mengkhawatirkan dari selain dajjal dibanding dari dajjal. Kalau kita angan-angan kenapa? Dajjal jelas. Setiap mukmin bisa moco. Tulisannya wis nggone bathuk ini tulisannya kafarah. Orang yang bisa baca gak bisa baca orang itu akan tahu di situ kufur. Kok isek tersesat ya memang godaane gede, sing melok yo dunyane enak. Jadi kan setiap orang mukmin itu bisa membaca di dahinya ada tulisannya kufur. Kalau yang tersesat ya berarti wis memang kepengen kufur bisa. Kan gitu kan? Dia memang kepengen kafir. Tapi kalau sini enggak, orang-orang ini yang tertipu siapa? Orang-orang kita. Orang yang tidak tahu. Ya, orang ini buruk apa enggak? Buruk. Kalau dajjal memang orang buruk mengikuti orang buruk seperti kafir kok diikuti. Nah kalau ini bukan orang buruk yang kemudian tertipu dengan orang ini yang jadi buruk. Ada pembenaran terhadap keburukan yang dia miliki. Kalau dajjal memang wis gak punya, dia wis gak memang wis kepengin jadi ala. Kila wa ma dzalika, dikatakan kepada Rasulullah, "Wa ma dzalika, dan apa itu ya Rasulullah?" Qala ulama usul. Mereka adalah ulama napa? Usul. Rawahu Imam Ahmad fi Musnadih. Hafidz al-Iraqi itu sanadun jayyid, sanadnya bagus. Ana riwayat Imam Muslim tapi tidak bahasanya seperti ini, hanya ringkas. Ghairu dajjal akhwafani alaikum. Selain dajjal yang lebih napa mengkhawatirkan aku dari atas kalian. Lebih aku napa mengkhawatirkan lebih aku dari atas kalian.
gitu saja, tapi tidak sebutkan apa itu. Kalau di sini kan ada ulama usul. Juga Imam Ghazali komentari juga di komentar Imam Ghazali. Lihat Dajjal ghayatuh Islam. Karena Dajjal paling nyesatna ngono wae. Memang wis mengerti kabeh nyesatna ngono wae. Tapi orang yang seperti alim ini, kalau dia kayak menjadikan orang itu lari dari dunia dengan lisannya, dengan makalnya, tapi dengan ilmu, dengan amalnya, dengan ahwalnya, ketika ini dia mengajak orang untuk untuk berbuat buruk. Dan ini selain alimul lisan, ulama usul itu juga ada ulama yang memberi contoh buruk, buruk, pintar tapi memberi contoh buruk. Dia memang ngajak untuk coba gak senang dunia, untuk senang itu, untuk akhirat, tapi ditelok ngono wae berarti gak apa-apa. Jadi saya mengatakan itu. Itu wae koyo ngono berarti gak apa-apa melakukan seperti itu. Ini gak apa-apa kok, berarti gak apa-apa. Berarti berbuat kirut ini gak apa-apa. Ini kan bahaya nanti. Jadi legalitas bagi orang-orang yang gak punya bukan yang punya ilmu ya tahu ini tetap larangan, tapi kan kemudian yang orang yang awam, orang yang ya berarti ini berarti gak apa-apa, berarti manggar ini gak apa-apa berarti. Ini Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min nutqil maqal atau lisanil maqal. Lisanul hal keadaan dia ini kadang lebih fasih, lebih jelas, gamblang dalam beri contoh daripada ucapan. Qala waqad wasafa alaihi salatu wassalam unasan yaqra'unal qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati unasan orang-orang yaqra'unal qur'an yang membaca Al-Qur'an kama unzil sebagaimana diturunkan, wa annahu la yujawizu taraqiyahum, dan sesungguhnya tidak melewati taraqiyahum. Ini turkuah niku niki apa tulang ini turkuah. Tidak melebihi dari turkuatan mereka, artinya sampai sini tok, orang sampai mlebu ini. Ini turkuah dari tulang dua niki yang nyampe ke leher niki turkuatan. Asal maknanya ini tidak melewati. Nih, mereka membaca Al-Quran baik, bacaannya enak, suara nih, makhrajnya benar, tapi tidak bisa masuk ke dada, hanya nyampe sini, tidak melebihi daripada tulang apa jenis. Terkuatnya di tulang yang nyambung sini ke sini apa jenis, tulang apa itu? Pelikat gak gurih, tak gurih. Pokoknya tulang itu ya terkuat, taraqiyah, tidak melewati tulang leher, tulang pinggir leher mereka. Kalau tulang leher lah niki kok iki. Wis pokoke tulang inilah sebut bahasanya apa. Wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, dan mereka niki nembus dengan cepat dari Islam. Kayak nembus Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, kayak tembus cepatnya saham anak panah dari hewan yang dipanah. Ketika anak panah melesat tembus, langsung tembus. Itulah orang darah ya apa enggak, orang bekasi apa enggak ada bekasi. Nah, ini orang itu Islam hanya sekedar lewat untuk seret, nggak ada bekasnya sama sekali, melbumuk silutok dan langsung metu menang. Nah, ini kayak seperti itu. Ini kayak dia masuk tembus melbu ke Islam,
tapi langsung keluar lagi tidak membekas sama sekali. Enggak, kalau nak bekas. Tapi ini beliau menyamakan Islam itu menyamakan orang yang alimul lisan seperti ini, orang yang pintar tapi gak mau mengamalkan sama sekali, mampu tapi wis gak ono pengaruh sama sekali. Bukan kok masalah ini adalah orang-orang yang disama orang yang seperti ini. Beliau menggambarkan orang-orang sing napa khawarij itu. Orang khawarij itu sifatnya pakai maca Quran sampai ibu enak-enak dan seterusnya gitu ya. Makanya ini peringatan untuk kita nek ngapal Al-Quran ini ojo sekedar ngapal, ya kudu ngerti arti ini. Maca Quran bagus, kan ngoten kan? Maca Quran ganjarannya besar. Tapi ketika itu gak ono pengaruh terhadap penghafal, kan pada karo nyampe sini tidak masuk di hati. Ya sampai masuk di hati. Ini ya ancaman untuk seperti ini. Makanya Mbah Mun niku nek kowe tekon milih ngapal Al-Quran apa memahami Quran. Kalau kamu ngapal Al-Quran 5 tahun gak iso belajar isine Quran. Karena memang gak semangat kan wacane, kadang ngapal 5 tahun, tidak 2 tahun dan sini 5 tahun ngapal no. Tapi ngerti sak jero-jero niku macane ngene iki ngene kudu ngene, tapi gak ngerti sini belas. Kalau kamu suruh milih antara ngapal Al-Quran sama memahami Quran, pilihlah memahami Quran. Ini beliau. Nah, tapi ya gak oleh ngelek-ngelek kita wis gak hafal Quran, gak ngerti sini Quran, baru ngelek wis ngapal Quran, ya keliru. Kalau kamu disuruh milih antara memahami Quran sama ngapal Quran, pilihlah memahami Al-Quran. Qala wa fil hadis inna mathalal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihan wa rihuhu tayyibun wa ta'muhu mur. Hadis, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran iki kamathalir raihan, kayak perumpamanya raihan, tanaman raihan. Ini tanaman raihan. Kalau orang Arab senang bau nih, tapi kalau kita mungkin nggak senang bau nih. Itu mesti. Jadi raihan itu kayak semacam kemangi, jenis kemangi kayak. Kalau saya melihat itu sedikit itu ono kembangnya ya seperti itu, cuman baunya lebih sedikit beda, ono bedanya baunya, tapi mirip seperti itu. Seperti raihan, rihuhu thayyib wa ta'muhu mur. Baunya enak tapi rasanya pahit. Ini beliau koyok-koyok nama. Ini sering digunakan untuk kita wong niku yang maca Quran, wong munafik wae mau muni dadi enak. Apa meneh wong enggak munafik pasti baunya lebih enak. Wong munafik kayak iso. Nah, tapi kalau di sini tidak. Munafik itu ketika pintar Al-Quran, maka orang tertarik dengan dia, maka orang akan tertarik dengan dia, tapi rasanya akan membahayakan kamu, jadi pahit kabeh kalau kamu dekat dengan orang yang seperti ini. Wala yustab'atu ba'da hadza anna man ya'lamul ilma zahiran munafiqun fajir. Maka tidak bisa dianggap jauh setelah ini. Sesungguhnya orang yang punya ilmu secara zahir saja ini adalah orang munafik fajir. Punya ilmu zahir saja ini adalah munafik yang fajir, yang ahli maksiat. Wa alamatuhu, tanda-tanda orang punya ilmu zahirnya saja adalah alla yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'u bihi. Alamatnya adalah dia tidak bisa tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya dan tidak bisa memberi manfaat dengan ilmu tersebut. Jadi ketika ilmu itu masuk ke hati dia, maka pengaruhnya besar kepada orang lain.
kepada dia dan kepada orang lain. Semakin masuk ilmu itu semakin besarlah manfaat ilmu tersebut. Akhirnya sampai bisa manfaati kepada orang lain. Makanya ma kharaja minal qalbi dakhala nawafil qalbi. Perkara sing metu saka ati akan masuk di ngene ning hati. Nah, kalau enggak ya ini. Makanya kita balik. Kalau tadi dikatakan bahwa kita itu ngerti ana wong sing berbuat mungkar. Walaupun kita melakukan kemungkaran ya nek iso berhenti, nek berkah berhenti kan ya berhenti. Bicarane bisa berhenti. Pemenang dadi keamanan, pemenang dadi iki. Wong nglakoni keelekan yo kudu iki ora aku gak nglakoni mosok ape nglarang wong ya repot niki. Kalau kita menunggu kita jadi baik untuk harus baru bisa amar ma'ruf nahi mungkin tambah rusak semuanya dunia ini. Akan semakin rusak. Tapi kita balik. Nah, karena bukan tadi seperti itu. Kita balik. Orang itu naik kepingin tidak hanya sekedar dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar, ya kudunya dia ngelakoni sih. Kudunya dia berusaha untuk ini. Maka orang yang berhasil kebanyakan justru orang yang bisa memperbaiki masyarakat. Kebanyakan justru orang yang aslinya tidak tahu orang itu melakukan apa. Karena dia membenderi awake terus sehingga nggak tahu orang lain. Orang yang kebanyakan orang yang iso benerin di masyarakat adalah orang yang aslinya dia tidak tahu keadaan masyarakat kaya apa awale. Karena dia sibuk membenderi awake dhewe. Aku pada kanca niku gak ngerti kanca niku ana sing napa salat subuh kodok dan seterusnya, sama sekali gak tahu. Rumangsane ku wong kabeh kaya dene. Lah dhek wedi terus karo Gusti Allah. Dikei cobaan was-was. Wah, akhirnya kadang sholat itu sak jam sholat dhewean gak barbar. Gak ngerti koncone gak perumangsane kaya dhek kabeh. Orang-orang yang seperti ini ketika sudah bisa lepas daripada keadaan seperti ini wis iso api wis iso rada terbuka rada orang jazeb niku Gusti Allah rada berkurang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang akan bisa memperbaiki orang lain karena dia sudah mengalami, sudah mengamalkan ilmu ini. Jadi kita balik dari orang-orang yang kepingin untuk ganjaran gede. Orang itu ketika memerintahkan seseorang, kemudian orang tersebut yang diperintahkan itu mengikuti perintahnya, maka dia akan dapat pahala mengalir. Man dalla ala khairin ini orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia kayak orang yang melakukan itu. Kalau orang yang seperti ini, orang yang memang dia lurus marang di Gusti Allah, walaupun caranya wong dhewe-dhewe ini, caranya orang itu lain-lainnya. Ini maksudnya dalane Gusti Allah ini banyak. Apa? Mungkin dia tidak ahli sholat, tapi ketika dia belajar ilmu mati-matian untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan akhirnya gak sempat sholat. Wong nek sholat terus ya akhirnya gak iso belajar. Maka Imam Syafi'i ngendika, ilmu niku napa lebih besar pahalanya dibanding dengan sholat sunnah. Karena kalau orang seperti ini sholat sunnah kejazab ning ngene Gusti Allah, ketarik Gusti Allah, gak mikir ilmu kan. Kalau gak mikir ilmu ya gak jeru ilmu nih. Nah, makanya jalan di Gusti Allah itu lain-lain. Ketika dia sudah menuju di Gusti Allah tenanan, walaupun jalur ini, walaupun lewat jalur yang sini, dia bisa menunjukkan orang-orang yang punya jalur ke sini, jalur lewat amal, jalur sedekah, jalur macam dia bisa. Nah, jadi orang yang sudah mengamalkan ilmunya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat potensi besar
untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendapatkan mendapatkan ganjarane nuduhno wong ke kebaikan, yaitu ketika orang yang ditunjuki kebaikan kemudian dia mengamalkan apa yang ditunjukkan. Nah, itu dene. Kalau enggak ya minimal ya lumayan, katakan nopo masih ada baiknya, dia tetap dapat film amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengurangi dosa, minimal lah mengurangi sekali niat ekor besi Allah untuk mengurangi dosa. Tapi jarang orang yang seperti ini kemudian nopo menjadikan orang niku nopo orang itu nopo dapat pahala mengalir dari orang-orang yang diajak. Wala yustaqadu ba'da hadza, jadi tidak bisa dianggap jauh orang yang seperti setelah ini. Orang yang mengetahui ilmu cara zahir adalah munafik dan fajir. Alamatnya adalah ketika dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya dan tidak bisa memberi manfaat dengan ilmunya kepada orang lain. Bal yadurru bihi nafsah wa yadurru bihi ghairah. Sebaliknya, dia membahayakan dirinya sendiri dengan ilmu tersebut dan membahayakan orang lain dengan ilmunya. Karena senang khilaf, senang iki, tidak malah menjadikan dia takut pada Allah, tidak malah menjadikan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru malah mensiasati, mengakali hukum-hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah secara global fa innal alim al-amil al-mu'allim li badi'i wal fadilul khairul mahdudu min wafatil anbiya. Secara global, karena kesimpulannya secara global, sesungguhnya orang alim al-amilah yang melakukan, al-mu'allim yang melakukan ilmunya, al-mu'allima yang mengajarkan kepada ibadillah, kepada hamba Allah, wal fadilu dia adalah orang yang utama, al-khairu yang baik, al-ma'dudu yang terhitung min warathatil anbiya, terhitung dari pewaris-pewarisnya para nabi. Wal amil alim al-alim alladzi la ya'mal, dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, walakinahu yu'allimuna nas, tapi dia mengajarkan orang al-khair, kebaikan, wal ilma, dan ilmu, amruhu mukhtir, urusan dia bahaya, wa huwa khairun, dan dia lebih baik bikatsir, dan dia lebih baik bikatsir, yani maksudnya lebih jauh lebih baik, bahasa Arab itu khairun bikatsirin, lebih baik, jauh lebih baik, minal alim, daripada orang alim asyirir yang sangat jahat, alladzi la ya'malu, yang tidak mengamalkan, wala yu'allimu khairan, dan tidak mengajar kebaikan, wa yad'u ma'adzalika, dan sebaliknya, wa ma'adzalika ini selain itu, yad'u, dia ajak ila syarr, dalam keburukan, ajak keburukan, bitaisir asbabi, dengan menggampangkan sebab-sebabnya, wa fatih abwabi, dan membuka bab-babnya. Fafarriq bainal ulama waqtadi bi khairihim, maka kamu pilah-pilahlah antara ulama itu, kamu lihat ulama itu kayak apa, waqtadi bi khairihim, dan ikutilah yang sebaik-baiknya para ulama, wattasif bisifatihi, dan berusahalah untuk kamu mensifati persifatan, kamu mempunyai sifat dengan sifat-sifatnya, wasir, dan berjalannya ala sabilihi, di atas jalannya, takun minal muhtadin, maka engkau termasuk akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah yang memberi hidayah orang-orang yang dikehendaki ila siratal mustaqim, terhadap jalan yang lurus. Tsuma'lam al-alim al-amil bi ilmihi al-ma'dud inda Allah wa rasulillah akhirih, wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, wa nas'alullah husnal khitam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una, wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al allahumma fina wa la minna wa la ilayna syakiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirah asraril Fatihah.